Apa kabar peraih mimpi? Tentunya selalu dalam berkelimpahan ya. Kita memiliki kesempatan untuk undang uang ya. Sebenarnya tiap orang itu punya kesempatan. Namun kadang ada orang yang justru mengabaikannya karena dirinya merasa tidak pantas dan dirinya merasa itu adalah sesuatu yang mustahil atau itu sesuatu yang sia-sia. Karena dia terlalu memikirkan kehidupannya, kehidupan yang saat ini dialami. Sebenarnya kita tidak salah memikirkan kondisi ketika saat ini kita seperti apa dan kita sebagai siapa. Namun ada baiknya kalau kita itu sebenarnya harus merubah. Yang mungkin saat ini kita merasa kekurangan, saat ini kita merasa ya itu sesuatu yang kurang nyaman bagi kehidupan kita, tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Maka kita wajib untuk melakukan perubahan, dan perubahan itu dimulai dari mana? Dari pikiran kita, dari diri kita. Jadi saat kita udah merubah itu, maka lingkungan sekitar juga akan berubah pada kita. Karena saat kita sudah merubah itu semua, maka kita akan mendapatkan sesuatu itu yang kita inginkan. Terutama kita sebenarnya memiliki kesempatan untuk mendapatkan nilai uang tertentu sesuai dengan apa yang kita harapkan. Tapi justru kadang orang berpikiran bahwa itu semua itu nggak bisa. Karena apa? Ya udahlah, segini aja, segini udah bersyukur. Ya kita minta lebih itu bukan berarti nggak bersyukur, tapi kita itu berusaha merubah bagaimana kehidupan kita. Kita berusaha merubah bagaimana nasib kita. Itu juga nggak salah sebenarnya. Dengan kita berusaha meminta lebih itu nggak salah. Yang salah siapa? Ya yang salah karena kita memikirkan bahwa itu sesuatu yang nggak mungkin. Itu adalah sesuatu yang salah bagi saya ya. Dan di situ kita akan menjadi orang ya yang monoton, yang kita nggak bisa merubah hidup kita sendiri. Padahal kita memiliki keinginan untuk jauh lebih baik daripada kondisi kita saat sekarang. Kita pengen membahas ya gimana kita itu memiliki sesuatu yang itu merupakan sebuah kesempatan yang bisa kita gunakan untuk meraih nilai uang tertentu ya. Mungkin kalau teman-teman bosen saya membahasnya tentang uang terus ya, nanti saya buatkan video yang memang teman-teman tidak hanya membahas uang, tapi ingat ditonton. Nanti kita nggak membahas uang, teman-teman nggak nonton. Kita bahas uang mungkin bosen. Atau gini, jalan keluarnya adalah ketika teman-teman ingin belajar sesuatu tentang law of attraction mengenai keuangan, bisa di channel ini atau di channel saya. Teman-teman bisa belajar untuk aspek lain di channel lain juga. Nah itu nanti dikombinasikan, justru teman-teman akan makin kaya dengan ilmu yang sangat luar biasa. Kita lanjut ya ke poin pertama. Kita semua punya hak. Ya sebenarnya kita semua punya hak. Gak ada orang lain yang itu memiliki hak untuk melarang kita. Jadi misalkan nih, kita punya hak untuk menentukan seberapa besar penghasilan kita. Ataupun mungkin teman-teman yang bekerja juga bisa menentukan berapa gaji yang diinginkan atau bonus-bonus yang ingin didapatkan. Itu teman-teman punya hak. Jadi bukan hanya milik orang tertentu saja. Setiap orang itu memiliki haknya masing-masing dan setiap orang itu bisa mendapatkan semuanya. Karena apa? Ya itu hak personal, bukan hak siapapun untuk mencegah kita. Termasuk orang-orang di sekitar kita juga nggak punya hak untuk menjadi penghambat kita. Karena masa depan kita ya kitalah yang menentukan. Kalau mereka melarang seperti ini, seperti itu ya Anda bisa minta pertanggungjawaban mereka. Oke, gue jalanin, tapi lu tanggung jawab nggak? Gue pengen penghasilan sekian, lo bisa tanggung nggak? Gue pengen hidup gue begini, lo bisa tanggung nggak? Itu bisa teman-teman sampaikan kalau ada orang lain yang berusaha mematahkan impian teman-teman. Impian itu adalah hak siapapun dan cita-cita juga adalah hak siapapun. Jadi jangan khawatir, teman-teman juga punya hak atas hidup teman-teman sendiri. Bukan teman-teman juga nantinya terus melarang orang lain untuk memiliki impiannya. Jangan seperti itu. Karena di sini kita nggak mengajarkan hal-hal yang itu sifatnya kita membenci seseorang ya atau orang lain. Tapi kita hanya fokus aja ke diri kita sendiri. Bagaimana kita mewujudkan apa yang menjadi impian kita, apa yang menjadi cita-cita kita. Nah, itu jauh lebih mulia daripada kita berusaha menjatuhkan orang lain ya. Jadi kita mencapai impian kita tanpa kita harus menjatuhkan orang. Kita harus menjadi diri sendiri yang itu bisa menjadikan kita jauh lebih baik lagi dari kondisi saat ini. Di poin kedua, kita harus berani mengambil. Nah, mengambil ini apa? Bukan kita mengambil uang orang lain, bukan kita mengambil hak orang lain juga, tapi kita harus berani mengambil keputusan. Kita harus berani mengambil kesempatan
ataupun peluang. Dengan kita berani, kita menantang resiko, dengan kita melawan yang namanya arus, itu kita akan menjadi orang yang itu berbeda. Kalau misalkan nih di sebuah sungai, ada nggak ikan yang ikut air mengalir? Ada nggak? Nggak ada. Dirinya menentang arus. Karena apa? Yang ikut air mengalir hanyalah ikan yang mati. Tanamkan pada jiwa teman-teman kalau teman-teman itu adalah seseorang dengan jiwa yang punya semangat ya untuk menghadapi segala hal yang nantinya itu justru merubah kehidupan teman-teman jauh lebih baik. Karena kesempatan itu datang, dia pilih-pilih ya. Siapa yang siap dan siapa yang mau mengambilnya, maka kesempatan itu akan mendatanginya. Kadang ada pancingan kesempatan datang, tapi kitanya justru mengabaikannya, dan akhirnya si kesempatan mencari orang lain yang ingin mengambil dirinya. Nah, jadi jangan pernah sia-siakan. Kita harus berani mengambil keputusan, mengambil kesempatan atau peluang, dan kita harus berani mengambil resikonya. Resikonya apa? Biasanya saat kita udah memiliki impian, itu resikonya biasanya hanya orang yang gak suka dengan kita itu akan mencemooh kita. Biasanya mereka bilang gak mungkin. Biasanya mereka bilang jangan ngimpi. Biasanya mereka akan berusaha menghambat bagaimana biar kita tidak sampai pada tujuan hidup kita. Nah, itu sesuatu yang kurang baik. Buatlah teman-teman ini seseorang yang memang kuat menantang resikonya. Ya, resikonya sebenarnya ringan. Seperti itu aja. Kuncinya satu, jangan baper. Kalau kita baper ya kita kebawa. Kita akan menjadi orang yang dikendalikan orang lain. Nah, sayang banget kan. Hidup kita. Terus maju dan enggaknya itu ya untuk kita, bukan untuk orang lain. Tapi kalau kita ikut dengan apa yang mereka katakan, ya kita akan menjadi bagian dari mereka dan tidak pernah menjadi apa-apa. Contoh nih, seorang konten kreator itu hatersnya banyak. Bahkan bukan konten kreator aja, banyak orang yang hatersnya banyak. Tapi perlu dilihat, haters cuma jadi apa, sedangkan kita jadi apa. Nah, tentukan dari sekarang ya. Lanjut ke poin ketiga, kita harus percaya. Ya, kita harus percaya bahwa semua itu bisa kita miliki, semua bisa kita capai ya. Nilai uang tertentu yang teman-teman inginkan itu bisa dicapai selama kita tahu jalannya dan kita siap menghadapi setiap prosesnya. Jangan menyerah di tengah jalan. Jangan kita nanti terus dikata orang, wah itu berat, terus kita ngikut. Ya mungkin kita bisa jadikan itu sebagai pertimbangan, tapi kita nggak boleh yang namanya berhenti. Karena apa? Saat kita melangkah, di depan kita ada hambatan, ciptakan jalan lain. Kalau perlu kita dobrak itu penghambatnya. Toh kalau nggak bisa ya ciptakan jalan lain. Orang yang berhasil pasti mereka bukan orang yang ikut dalam sebuah kebiasaan orang yang rata-rata. Jadi misalkan kita berjalan ke sebuah tempat, biasanya orang lewat mana kita ngikut dengan mereka. Kita nggak berani yang namanya membuat jalan sendiri. Ya itu sama halnya kita hanya seperti orang rata-rata. Tapi kalau kita bisa menciptakan jalan sendiri dan kita mau, itu akan menjadi sebuah perubahan dalam hidup kita, bahwa kita sudah membuat jalur dan itu nanti banyak diikuti oleh orang lain. Kenapa? Jalur kita berbeda dan jalur kita mungkin saat kita mengawali prosesnya itu berat, tapi habis itu apa? Kita bisa bypass, kita bisa ambil jalan pintasnya dan itu akan membuat kita semakin maju. Jadi teman-teman jangan pernah yang namanya menyerah ya saat punya impian, saat punya tujuan. Terus jangan juga teman-teman itu larut dengan kondisi perasaan teman-teman yang mungkin baper. Saat kita larut, kita akan banyak dikerjai orang dan kita gak akan pernah berubah. Oke? Jangan lupa raih mimpimu. Bye-bye.